Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan sebuah tulisan yang ditulis oleh Ning Farah Firial tentang ngaji bersama Bapak Yaintus, tafsir surah Al-Insyirah. Alhamdulillah saya kembali diberi kesempatan untuk menulis kajian yang diampu oleh Kiai Tubagus Ahmad Rifki atau yang akrab dipanggil Bapak Entus. Pada kajian ini, beliau memilih untuk menjelaskan tafsir dari surah Al-Insyirah. Beliau menganggap surah ini sangat cocok dan sesuai untuk dikaji sebagai bekal menghadapi resesi dunia. Karena turunnya surat ini pun adalah sebagai penghibur bagi Rasulullah dikala beliau begitu terpuruk. Allah menghibur dan meyakinkan beliau agar selalu optimis. Surat ini tergolong surat Makkiyah yang berarti merupakan surat yang turun di Mekah. Tapi isi dan kandungan di dalamnya seakan-akan seperti surah Madaniyah atau surat yang turun di Madinah setelah Nabi hijrah. Latar belakang turunnya surat ini diawali dengan sebuah kejadian buruk yang menimpa Nabi Muhammad SAW. Masyarakat kafir Quraisy tak henti-hentinya mengintimidasi Nabi yang saat itu hidup dengan kondisi sangat sederhana. Mereka menghina, memojokkan, mencaci maki, dan mengajak para pengikut Nabi untuk meninggalkan Islam. Dengan sombongnya para kafir Quraisy berkata, "Wahai Muhammad, kembalilah saja kamu pada ajaran kami. Adapun yang kau cari, ada. Harta, makanan, kenyamanan, apapun ada." Pernyataan kafir Quraisy tersebut membuat hati Nabi begitu sakit. Sampai akhirnya turunlah surah Al-Insyirah ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Yang artinya, bukankah kami, Allah, telah melapangkan hatimu, Muhammad? Tafsir lain mengatakan, Alam nulayyin laka qalbak. Yang artinya, bukankah kami, Allah, telah membuat hatimu halus atau toleran? Para ulama mengartikan nulayyin laka qalbak sebagai hati yang terisi hikmah dan keimanan. Hikmah sendiri maknanya adalah ilmu dan kebijakan yang transenden dan holistik. Ini berhubungan dengan kisah yang masyhur ketika Nabi mengalami suatu kejadian saat malaikat Jibril membelah dada Nabi dan mensucikannya. Proses pensucian dada Nabi ini disertai dengan dipenuhinya dada Nabi dengan ilmu dan hikmah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, "Idza dakhala nuru fi qalbil mu'min insyaraha wan fasaha." Yang artinya, apabila hati seorang mukmin terisi oleh nur atau cahaya Allah, maka jadi lapanglah hati dan hilanglah kegundahannya. Para sahabat pun bertanya, "Apa yang dimaksud cahaya yang merasuk dalam hati ya Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawab, "At-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal isti'dadu lil mauti qoblal khulud." Yang artinya adalah, ada 3 ciri seseorang yang hatinya terisi nur atau cahaya Allah. Yang pertama, dia tidak terkesima dengan gemerlap kehidupan dunia. Yang kedua, hatinya selalu menghadap ke depan, ke arah masa depan kehidupan sesungguhnya, yakni akhirat yang abadi. Ketiga, selalu bersiap-siap menghadapi kematian sebelum kematian datang. Ayat kedua surat ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wada'na 'anka wizrak, dan kami kurangi dosamu. Lafaz wizrak juga bisa dimaknai sebagai beban, sehingga ayat di atas bermakna dan kami, Allah, telah mengurangi bebanmu. Imam Mujahid mengartikan bahwa ayat kedua surat ini sama maknanya dengan ghafarna lak, yang artinya aku ampuni dosamu. Kemudian ayat selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzi anqadha dhahrak, yang artinya yakni beban yang memberatkan punggungmu. Karena banyak ulama yang memaknai wizrok sebagai dosa, kemudian banyak orang bertanya, apakah Rasulullah memiliki dosa yang sampai memberatkan hidupnya? Bukankah Rasulullah adalah makhluk yang maksum atau terjaga dari dosa? Pertanyaan ini dijawab oleh para ulama bahwa yang dimaksud dosa di sini adalah dosa Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Meski sebelum diangkat menjadi Nabi, Nabi Muhammad bukanlah golongan penyembah berhala, tetapi beliau hidup dalam kondisi tatanan sosial yang rusak,
dan beliau seakan-akan membiarkan itu terjadi. Ini yang ditafsiri sebagai wizrok dalam ayat di atas. Adapun setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, tentu saja beliau maksum atau terjaga dari melakukan dosa. Di ayat berikutnya Allah memberikan kabar gembira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rafa'na laka dzikrak. Yang artinya adalah, dan kami Allah luhurkan sebutanmu, Muhammad. Setelah Allah mengangkat beban-beban Nabi Muhammad, mengampuni dosa-dosanya, kemudian Allah menjadikan Nabi Muhammad makhluk dengan derajat tertinggi. Allah mengangkatnya menjadi nabi dan rasul. Ulama menafsiri ayat di atas dengan makna ja'altu ta'ataka ta'ati. Aku jadikan taat kepadamu sama dengan taat kepadaku. Barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad, maka berarti ia taat kepada Allah. Tafsir di atas menggambarkan betapa Allah memuliakan kedudukan Nabi Muhammad yang luar biasa. Pendapat yang masyhur mengenai hal ini bahwa la uzkaru illa dzukirta ma'i, yang artinya dimanapun namaku Allah disebut, pasti namamu Muhammad disebut. Said Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa nama Rasulullah selalu disebut di mana-mana, di masjid, di dalam 2 kalimat syahadat, dan di setiap salat. Itu tentu menunjukkan betapa Allah mengangkat beliau menjadi mulia. Ayat selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra. Yang artinya, sesungguhnya dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Menurut para ulama, ay ma'al faqri ghinan. Yang artinya adalah, dalam kefakiran akan selalu ada kekayaan. Ay ma'ad dhiqi sa'atan. Yang artinya adalah, dalam kesempitan ada kelapangan, dalam kesedihan ada kebahagiaan, dalam hal-hal yang membuat tak nyaman ada kesenangan. Allah telah membuktikan dalam kalamnya bahwa Nabi mengalami hal tersebut, yakni mendapatkan kebahagiaan setelah semua kesedihan yang terjadi. Di akhir hayatnya, Rasulullah menguasai hampir seluruh Mekah, Madinah, Yaman, Tihamah, bahkan Irak dan Palestina. Beliau memiliki harta yang berlimpah ruah. Ada sebuah hadis yang sesuai dengan ayat ini. Rasulullah bersabda, la yaghliba usrun yusraini. Yang artinya adalah, tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan 2 kemudahan. Para ulama bingung apa maksud hadis di atas. Sampai akhirnya seorang ulama ahli ilmu gramatikal bahasa Arab, Imam Al-Farra, mengatakan bahwa apabila dalam sebuah kalimat terdapat isim nakiroh yang diulang, maka isim nakiroh yang kedua itu bukan hal yang sama dengan isim nakiroh yang pertama. Artinya, 2 lafadz yusron pada ayat di atas adalah 2 kemudahan yang berbeda. Sementara isim ma'rifat, jika diulang dalam satu kalimat, tetap bermakna sama. Lafadz usrun, yang artinya kesulitan yang pertama maupun yang kedua, memiliki satu makna. Inilah penjelasan Imam Al-Farra atas daun Nabi yang mengatakan bahwa tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan 2 kemudahan. Nyata benar bahwa setiap ayat dalam surah ini menjadi penghibur bagi Rasulullah, dan tentu saja juga penghibur bagi umatnya, sebagaimana yang sudah didhawuhkan para ulama bahwa khitabun li rasulillahi khitabun li ummatihi. Yang artinya adalah, khitab Allah bagi Rasulullah juga berlaku pada umatnya. Ayat selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza faraghta fansab. Yang artinya adalah, maka apabila kau telah selesai mengerjakan ibadahmu, maka berdoalah. Wa ila rabbika farghab. Artinya adalah, dan cintailah Tuhanmu. 2 ayat terakhir ini mengandung dorongan untuk melanjutkan ibadah fardu dengan ibadah lainnya. Yang dimaksud dalam kata fansab adalah perintah untuk berdoa setelah melakukan segala ibadah wajib. Tentu saja dorongan untuk melakukan doa ini disertai dengan perintah untuk mencintai Allah, Zat yang Maha Derma. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.